Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arung Samudra dengan NIM 25 garis miring 560627 garis miring PN garis miring 19396. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor pembatas pada ekosistem akuatik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian. Faktor pembatas ekosistem akuatik adalah kondisi lingkungan yang membatasi pertumbuhan, distribusi, dan kelangsungan hidup organisme dalam ekosistem perairan. Dan faktor-faktor tersebut dapat bersifat abiotik maupun biotik. Nah, di sini faktor pembatasnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor pembatas abiotik dan faktor pembatas biotik. Untuk faktor pembatas abiotik terdiri dari beberapa bagian, yaitu diantaranya yaitu yang pertama suhu, yang kedua radiasi atau cahaya matahari, yang ketiga keruhan, yang keempat kadar oksigen dan karbon dioksida, yang kelima pH dan alkalinitas, yang keenam salinitas, dan yang terakhir arus dan kecepatan air. Oke, langsung saja pada suhu. Yaitu air memiliki sifat stabilisasi suhu yang mengakibatkan variasi suhu lebih kecil dibandingkan udara. Namun, toleransi suhu terhadap organisme air biasanya sempit, sehingga suhu yang ekstrim dapat membatasi zonasi dan stratifikasi biota di dalam air. Selanjutnya yaitu radiasi cahaya matahari. Cahaya matahari sangat dibutuhkan organisme untuk berfotosintesis. Namun, penembusan cahaya yang sering terhalang oleh kekeruhan air yang membatasi zona fotosintesis dan habitat bagi biota air. Kemudian, kekeruhan. Kekeruhan yang disebabkan oleh partikel lumpur dapat menghambat penetrasi cahaya, sedangkan kekeruhan akibat organisme bisa dijadikan sebagai indikator produktivitas dari suatu organisme dalam air. Kemudian, kadar oksigen dan karbon dioksida. Jumlah oksigen terlarut sangatlah penting dan sering menjadi faktor pembatas. Karena ketersediaan yang terbatas dalam air, maka gas-gas ini mempengaruhi respirasi dan proses biokimia pada perairan. Selanjutnya, pH dan alkalinitas. pH di dalam air sangat mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Perubahan pH yang ekstrim dapat merusak ekosistem pada suatu perairan serta membunuh beberapa organisme yang ada di dalamnya. Nah, kemudian pada salinitas, kadar garam di dalam air dapat menentukan habitat yang dapat dihuni bagi organisme tertentu. Perubahan mendadak dalam salinitas seperti di perairan estuari dapat membuat habitat menjadi tidak layak huni bagi organisme yang tidak mampu beradaptasi di dalamnya. Nah, kemudian arus dan kecepatan air. Arus dapat mengaruhi distribusi nutrisi oksigen serta organisme. Kecepatan air yang ekstrim dapat merusak habitat tertentu dari suatu organisme dan mengurangi keanekaragamannya. Nah, kemudian faktor pembatas biotik yaitu faktor pembatas biotik mencakup interaksi antar organisme seperti predasi, kompetisi, dan simbiosis. Nah, ini juga sama seperti predasi itu predator, kompetisi yaitu adalah persaingan, dan simbiosis adalah sistem yang saling menguntungkan antar organisme, yang juga membatasi keberadaan dan penyebaran organisme di ekosistem air. Nah, faktor pembatas biotik dari beberapa bagian, yaitu diantaranya persaingan, predasi, dan parasitisme, serta ketersediaan makanan. Nah, pada persaingan yaitu organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti makanan, ruang, dan pasangan. Persaingan ini membatasi populasi dan distribusi pada spesies-spesies tertentu. Kemudian, predasi dan parasitisme. Predator dapat mengendalikan populasi organisme tertentu, terutama yang menjadi makanannya, serta
keseimbangan ekosistem. Parasit juga dapat membatasi kesehatan dan reproduksi pada organisme. Kemudian pada ketersediaan makanan, jumlah serta kualitas makanan dapat membatasi pertumbuhan dan keberlangsungan hidup dari organisme tertentu. Nah, kemudian kesimpulannya, faktor pembatas ekosistem akuatik adalah kondisi lingkungan yang membatasi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme air. Faktor utama pembatasnya yaitu meliputi suhu, pH, kadar oksigen, salinitas, cahaya, dan kekeruan air. Faktor-faktor ini menentukan jenis dan jumlah organisme yang bisa hidup di suatu perairan. Jika satu faktor tidak seimbang, maka akan membatasi keberadaan organisme lain meskipun faktor-faktor lain cukup tersedia. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.